Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan laporan proyek pemasangan dan biaya berlangganan WiFi Exxon PT Padangbulan yang disusun untuk memenuhi tugas analisa dan perancangan sistem informasi dengan dosen pengampu Agus Sifaunaja MKOM. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ifham Burhanuddin selaku koordinator. Terus yang kedua yaitu Muhammad Isomuddin selaku anggota. Yang ketiga Muhammad Yudi Imaduddin juga selaku anggota. Langsung saja kita ke uraian pembahasannya. Berikut uraian tugas proyek pemasangan dan biaya berlangganan WiFi Exxon PT Padangbulan, Sambong Permai Jombang. Yang pertama, saya sendiri Ifham Burhanuddin selaku koordinator memiliki tugas pokok, yaitu memastikan para anggota kelompok menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan pembagian tugasnya. Terus membuat laporan kegiatan proyek yang dikerjakan. Terus yang terakhir membantu pelaksanaan pengerjaan proyek. Yang kedua, Muhammad Isomuddin selaku anggota memiliki tugas yang pertama menyusun flowchart jalannya proyek, terus menyusun tampilan serta memberi masukan untuk web. Terus yang terakhir menyusun rancangan model proses sistem. Terus yang ketiga, tugas Muhammad Yudi Imaduddin selaku anggota memiliki tugas membantu mengerjakan proyek dan menyelesaikan masalah yang muncul. Terus menyediakan perangkat untuk pengerjaan proyek. Terus yang terakhir membuat serta memperbaiki database. Langsung saja kita ke pembahasannya. Uraian perancangan. Sistem informasi pembayaran WiFi ini dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai website pembayaran yang mana memiliki fungsi untuk menjelaskan kepada masyarakat umum dan yang lain tentang sistem pembayaran, informasi pengaduan dan berbagai promo yang disediakan oleh perusahaan. Keuntungan yang akan didapat ketika perusahaan telah memiliki website sarana pembayaran. Yang pertama, website ini penting untuk memudahkan perusahaan menerima dan mendata pesanan. Terus yang kedua, media untuk memaparkan fungsi serta menginformasikan berbagai informasi dari pihak perusahaan kepada klien. Terus yang ketiga, sebagai media komunikasi antara pihak perusahaan dan klien bersifat umum. Berbagai kegiatan akan di-upload ke website guna mempermudah klien untuk mengetahui informasi terbaru tentang perusahaan kami. Tampilan interface yang kami susun berbentuk sederhana. Hal ini bertujuan mempermudah pelanggan pada saat mengunjungi website, sehingga penyampaian informasi lebih efisien karena pelangganan tidak merasa kebingungan dengan tampilan. Tampilan tersebut berupa navigation bar di bagian kiri yang berisi beberapa menu seperti dashboard, data paket, data pelanggan, tagihan, dan lain-lain. Beberapa kategori memiliki submenu seperti menu data paket, memiliki submenu berupa daftar paket yang ditawarkan oleh perusahaan. B. Rancangan alur sistem. Rancangan alur yang kami buat memiliki dua alur yang berbeda. Yang pertama bagi member dan kedua adalah bagi operator atau admin. Perbedaan member dan operator adalah member hanya bisa meninjau website secara umum seperti memilih paket yang akan dibeli, mengajukan informasi pengaduan, dan melihat data pembayaran selama berlangganan. Sedangkan operator memiliki akses untuk menambah konten maupun meninjau konten yang telah diposting sebelumnya. Yang pertama muncul saat mengakses website akan muncul tampilan form untuk login yang berisi username dan sandi yang diperuntukkan bagi operator dan member. Selanjutnya, setelah pendaftaran selesai, maka akan muncul tulisan login atau berhasil. Namun pada proses pendaftaran tidak dapat memilih role seperti operator atau member dikarenakan link yang diperuntukkan
untuk calon pelanggan otomatis memiliki role sebagai member. Di bawahnya terdapat tombol yang jika ditekan akan mengarahkan baik member maupun operator ke konten yang tersedia. Nah, berikut menu-menu untuk member tersebut berupa yang pertama, dashboard menampilkan isian data dari berbagai menu. Terus yang kedua, data pelanggan yang berisi tabel untuk pendataan data pelanggan. Terus yang ketiga, logout yaitu untuk keluar dari website. Berikut menu-menu untuk admin tersebut berupa yang pertama, dashboard menampilkan isian data dari berbagai menu. Yang kedua, data paket berfungsi untuk menampilkan tabel yang berisi tawaran paket data. Terus yang ketiga, data pelanggan yang berisi tabel untuk pendataan data pelanggan. Yang keempat, data tagihan yang berfungsi untuk membuat dan menambahkan tagihan pelanggan. Terus yang kelima, pembayaran lunas berfungsi untuk menampilkan data tagihan pelanggan. Terus yang keenam, pengguna sistem yaitu untuk menampilkan data admin. Terus yang terakhir yaitu logout yaitu untuk keluar dari website. Nah, berikut yang akan dijelaskan dari anggota kami yaitu Muhammad Yudi Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya Ifham Burhanain di video sebelumnya atau di scene sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa isian dari aplikasi yang kita kerjakan, mulai dari rancangan alur atau flowchart sampai dengan isian database-nya. Jadi untuk arah penggunaan dari website kami ini adalah di awal masuk webnya kita akan ditujukan kepada menu login. Kenapa kok ada menu login? Karena agar bisa membedakan mana sih yang yang langganan, pelanggan atau bukan. Jadi nanti antara pelanggan dan orang umum itu dipisahkan dengan ini. Setelah melalui login, kita akan menunjukkan ke arah tampilan webnya keseluruhan. Keseluruhan webnya sudah dijelaskan oleh teman saya Ifham. Dan setelah itu, ketika ingin mendaftar, kita akan diarahkan kepada pilihan paket dan pengisian data diri. Bisa dilihat seperti inilah alur pembuatan akun. Selanjutnya kita akan mengarah ke rancangan database yang kami gunakan. Yang pertama yaitu kita mempunyai tabel untuk pembayaran yang kita paketkan pada jangka waktu setiap bulan. Kita bikin tabel bulan dulu. Kita selalu memakai ID dengan tipe varchar. Yang pertama di tabel bulan yaitu ID bulan dengan varchar sebagai tipenya, panjangnya 2, dan ini kita jadikan sebagai primary key. Isiannya adalah bulan, varchar, dan panjangnya 20. Karena bulan paling banyak tulisannya ada di bulan September, November, dan Desember. Setelah itu ada TB paket atau tabel paket, yaitu macam-macam paket yang akan kita tawarkan nantinya. Di sini database-nya berisikan primary key-nya itu ID paket, memakai tipe varchar dan panjangnya 6. Selanjutnya isiannya adalah paket dengan tipe varchar, panjang 20, dan tabel tarif. Di tabel tarif ini kenapa kok pakai integer? Karena isiannya hanya angka saja. Selanjutnya adalah tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini bertujuan untuk sebagai backupan data-data dari pelanggan. Kita membedakan antara pelanggan satu dengan yang lain dengan ID pelanggan. ID pelanggan ini bertipe varchar, panjangnya 6, dan sebagai primary key. Isian dari tabel pelanggan ada nama, alamat, nomor HP, email, password, level, dan ID paket. Dan tipe sama panjangnya menyesuaikan seperti yang ada di sini.
Setelah itu ada tabel pengguna. Tabel pengguna ini adalah sebagai data dari admin atau server yang memegang kendali. Hampir sama dengan tabel pelanggan, isiannya juga ada ID pengguna, nama pengguna, username, password, dan level. Level ini menunjukkan status pemegang servernya ini itu siapa. Apakah ini pimpinan atau karyawan. Setelah itu ada tabel tagihan. Tabel tagihan ini berisikan ID tagihan, bulan, tahun, ID pelanggan, tagihan, status, dan tanggal pembayaran. Tabel tagihan ini bertujuan untuk mengetahui data-data pelanggan yang sudah membayar atau belum membayar. Dan kita sudah membahas database serta rancangan flowchart yang kami gunakan. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Isamuddin seperti apa alurnya, bagaimana webcam ini digunakan. Kita lempar saja ke Isamuddin. Isamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan aplikasi tagihan WiFi RT RW. Di sini saya membuat aplikasi yang namanya tagihan RT RW. Jadi ini nanti untuk logikanya pelanggan nanti bisa mencari kita lewat yang namanya brosur yang ada di pagar-pagar, biasanya seperti itu. Di sana nanti ada yang namanya nomor WA yang bisa dihubungi. Nomor WA yang dihubungi itu nanti kita mengkonfirmasi dulu. Mas mau pasang, misal Mas mau pasang ini sekalian bla-bla dan sekalian. Ini untuk adnya si pertama. Dan nanti untuk si pelanggannya bisa langsung kontak lewat via WA. Untuk konfirmasinya, maksudnya konfirmasi selanjutnya kita langsung lewat aplikasi tagihan RT RW ini. Oke, jadi untuk ini tampilan utama dari aplikasi tagihan RT RW-nya. Di sini ada data paket. Data paket ini untuk menentukan si pelanggan nanti mau masang berapa. Di data pelanggan ini ada nama, alamat, nomor HP, email, pilih paket. Dan untuk ketika nanti si user mau menambahkan atau berganti paket, kita bisa langsung ke sini. Misal si A ini mau upgrade yang 2 MB, kita langsung klik aja, simpan. Seperti itu untuk user untuk adminnya. Oke. Di sini ada yang apa yang namanya? Ada tulisan paket pelanggan belum bayar dan lunas. Jadi ketika sudah waktunya untuk membayar, nanti akan muncul di dashboard untuk pelanggannya. Gitu. Contoh misal si A mau pasang paket. Misal namanya data paket ini, data paket kita tambah. Salah. Data pelanggan. Semisal ada orang namanya Jono, alamatnya Sambong, nomor WA-nya 081993356768. Emailnya kita buatkan jono@gmail.com. Nah, Pak Jono ini inginnya dia itu paket 4 MB yang harganya 80.000. Kita klik, terus simpan. Oke. Ini nanti alamat emailnya kita akan kasihkan ke orangnya lewat email nanti. Dan untuk passwordnya kita ambil dari database ini. Nah, ini dia 2060. Oke, kita logout dulu dari sini. Logout, coba kita login dan namanya Jono. Jono@gmail.com, passwordnya 2060. Kita lihat dulu dan betul salah. 2060. Oke, sudah benar. Kita masuk. Ini masuk untuk data pelanggannya. Nah, dari sini itu untuk mengetahui bahwasanya si pelanggan nanti dia ada tagihannya atau belum. Nah, ini aslinya aplikasi ini sudah lama yang beredar, maksudnya sudah saya gunakan, cuman kita perbarui lagi di sini. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.